Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini yang sudah mulai dilaksanakan secara onsite. Sebelum ibadah ini dimulai, bagi yang hadir dalam ruang ibadah ini, kami mohon agar handphone dimatikan atau di-silent, agar ketenangan dan kekudusan ibadah tetap terjaga. Dan juga agar tetap menggunakan masker selama kegiatan ibadah berlangsung, demi menjaga kesehatan kita bersama. Terima kasih. Marilah kita ikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju hanya kepada Tuhan. Dan kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi nyanyian pembukaan dari NKB 1, bait 1 dan 2. Hai Kristen, nyanyilah. Kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Nats pembimbing yang mengantarkan kita di dalam ibadah ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai 106. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menempatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Di
yang dikasihi oleh Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Demikian firman berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Terlebih dahulu kita bernyanyi dari Nafiri Rohani 306. Jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati, bertemu dan berjumpa dengan pribadi dengan Tuhan kita yang kudus, mengaku dosa kita di hadapannya secara pribadi. Waktunya bagi kita. Bapa, di hadapan-Mu yang Maha Kudus kami datang dan kami melihat diri kami sebagai ciptaan Tuhan yang sejujurnya tidak layak menghadap hadirat-Mu yang kudus. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami, bahkan dalam perbuatan baik yang kami lakukan sekalipun, itu diibaratkan sebagai hal-hal yang diproduksi dari kekotoran. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai manusia yang telah membuat hati Tuhan terluka dalam setiap perilaku dan pikiran serta emosi kami. Ampuni kami jika kami tidak bisa melakukan apa yang Kau kehendaki sesungguhnya. Ampuni kami jika kami hanya mendengar firman Tuhan,
tetapi kami tidak melakukannya. Kami sering memberikan kesempatan bagi ego diri kami sendiri untuk berkuasa. Ampuni kami jika hubungan relasi kami dengan keluarga sesama kami, bahkan dengan Tuhan menjadi rusak, bahkan tidak harmonis. Ampuni kami kalau kami terus menyalibkan Tuhan dengan segala apapun yang kami inginkan tanpa mewujudkan cinta kasih pada Tuhan yang seutuhnya. Karena itu Tuhan, kami telah mengaku pribadi lepas pribadi di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berkenan memberikan pengampunan bagi kami dan memulihkan hati kami yang hancur, sehingga kami menjadi manusia yang bebas berkarya di dalam kehendak dan tuntunan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengaku dosa dengan jujur. Amin. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Jika dengan hati yang penuh penyesalan dan jiwa yang penuh penyerahan, kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 2-3 mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan kepada kita semua bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita saling memberikan salam damai bagi semua yang ada sekeliling kita. Sebagai orang yang telah merasakan pendamaian dari Allah, mari kita nyanyikan syukur dari Kidung Jemaat 51. Bait ketiga dinyanyikan oleh wanita. 1-4 bersama-sama. Pria. Alkitab membimbingku, ada juru selamatku, membuatku sadar bila aku tak benar. Wanita. Dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan
Dan terlebih dahulu kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di hadapan-Mu yang kudus kami kembali datang. Kami rindu Engkau menyapa kami dengan sabda-Mu. Dan kami juga memahami sabda-Mu adalah kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak mampu menyelami kebenaran dan kedalaman kehendak-Mu. Karena itu berkaryalah bagi setiap kami sehingga kami dipimpin oleh Roh Kudus dalam memahami, mengerti, dan membentuk komitmen kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mohon kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kami sehingga pikiran, perasaan, emosi kami selalu tertuju dan ditaklukkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah Tuhan yang Engkau memakai dengan hikmat, dengan segala apapun yang Engkau kehendaki, biar bisa disampaikan melalui hamba-Mu yang terbatas. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya baca bagian yang mencorok keluar, jadi Bapak Ibu yang bagian ke dalam. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan juga melakukannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ini hari pertama kita melakukan ibadah onsite. Ada gangguan mic ya Bapak Ibu, saya bukan membuat dentuman-dentuman di depan ini. Ya, kita adalah hari pertama merayakan hari atau bulan keluarga dalam seluruh sinode Gereja Kristus yang biasanya jatuh di bulan September setiap tahunnya. Dan tema-tema yang berbicara di dalam bulan keluarga itu berbicara tentang bagaimana kehidupan keluarga ini menjadi keluarga yang Kristiani, keluarga yang bersaksi. Bukan hanya sekedar bertemunya dua manusia lalu menurunkan keturunan, tetapi kita memahami bahwa keluarga Kristen adalah keluarga atau lembaga yang dibentuk oleh Allah, bukan hanya sebuah kebetulan, tetapi Dia memiliki tujuan melalui keluarga itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam bulan keluarga ini kita berbicara tentang keluarga dan menghidupkan jiwa Kristiani di dalam keluarga. Oleh karena itu di dalam grup WA yang disebar, kita bisa duduk bersama dengan keluarga. Agar nanti kalau ada kejutan-kejutan yang dilakukan oleh pengkhotbah, entah itu bagi bunga, entah itu berpelukan, entah itu memberi salam, enggak salah sasaran gitu ya. Jadi tepat dengan orangnya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkait minggu pertama di bulan September ini, kita berbicara tentang keluarga yang mencintai firman Tuhan. Sejauh ini, mari kita evaluasi, mari kita lihat apakah keluarga kita yang kita hidupkan selama ini, ya, di mana kita bisa bergerak, berkarya, apakah ini sudah mencerminkan rumah tangga yang harmonis, yang bahagia, atau lebih cenderung menjadi rumah duka? Bapak Ibu, apa ciri khas dari rumah duka? Kehilangan kebebasan. Salah satu yang dominan merenggut kebebasan dari salah satu pihak gitu ya. Sehingga yang salah satu pihak tinggal menikmati saja situasi hari-hari yang penuh dengan duka. Itu kehilangan kebebasan. Apakah mungkin terjadi? Mungkin saja terjadi. Ada kita hidupi keluarga, tapi sejauh ini juga kita telah kehilangan kebebasan untuk berkarya, kebebasan untuk menjadi jati diri, kebebasan untuk menjadi manusia seutuhnya yang memiliki ruang untuk berkarya. Itu yang pertama. Apalagi yang kehilangan dalam keluarga? Kehilangan harapan. Ada saja di dalam keluarga yang sudah berlangsung, apain sih membuat rumah tangga? Capek tahu gitu ya. Apakah itu yang kita dapatkan sejauh itu di dalam rumah tangga? Berarti kita sudah mulai kehilangan harapan. Apalagi yang kehilangan? Bisa juga kehilangan kesabaran kan ya. Biasanya yang kehilangan kesabaran siapa? Ya bisa jadi suami, bisa jadi istri gitu ya. Hilang kesabaran, hilang kendali. Kenapa banyak kejadian dan peristiwa miris antara pasangan suami istri yang sampai menghilangkan nyawa? Itu sudah kehilangan kendali. Ini mencirikan bahwa rumah tangga yang kita bangun sudah mulai ada ciri-ciri rumah duka. Rumah duka cirinya adalah kehilangan. Hari-harinya disertai dengan air mata, keluhan, dan tidak ada harapan. Makanya kalau tampil, kerutan di keningnya itu udah kelihatan kok. Berapa penderitaan yang dia tanggung ya. Bukan karena hanya masalah ekonomi sekarang sebenarnya yang membuat rumit rumah tangga itu. Tapi gesekan demi gesekan ya. Saling mendominasi satu dengan yang lain. Ketemu dia itu lagi. Kemarin buat salah minta maaf, terus lagi buat salah. Akhirnya kerutan kening kita juga terbentuk gitu. Dan banyak orang, katanya orang Kristen udah nggak bisa cerai kan? Orang Kristen tampil, dia bawa apa? Pergumulan, kayak menggendong beban berkarung-karung Bapak Ibu. Karena kenapa? Dia keluar dari rumah yang harusnya menjadi pembebasan, yang harusnya menjadi ruang untuk menyatakan kehendak Allah. Tapi ini ruang lebih-lebih daripada penjara. Saudara-saudara, tentu kita tidak merindukan itu dong. Saya percaya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini nggak merindukan rumah tangga yang lebih kecil ke arah rumah duka gitu ya. Saya juga nggak mau Bapak Ibu rumah tangga saya arah-arahnya ke rumah duka, nggak mau itulah ya. Bagaimana kita menghidupi rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis? Ini kalau saya berbicara rumah tangga Bapak Ibu, yang masih bujang-bujang jangan berpikir nggak masuk di dalamnya ya. Karena tadi saya nggak sebut baru pasangan suami istri. Yang bujang-bujang jangan menangis. Karena rumah tangga itu terdiri dari bapak, ibu, anak. Semua memiliki perannya yang berbeda-beda. Dan setiap orang yang terhimpun di dalam rumah itu, di dalam keluarga itu memiliki peran untuk membuat rumah tangga itu sampai pada tujuan Allah. Dan salah satunya ketika kita bisa semangat dalam menibakan kita pada tujuan Allah melalui keluarga itu, salah satunya adalah keluarga
yang bahagia. Saudara-saudara, apa rahasia menjadi keluarga bahagia? Kalau kita lihat Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur pasal 1, ada 2 rahasia untuk menjadi rumah tangga yang bahagia. Yang pertama, jangan hidupi dosa. Memang dosa nikmat. Dosa membawa kenikmatan yang semu. Dia hanya menjebak. Dia hanya membawa pada kenikmatan sesaat. Tetapi jangan coba-coba bermain. Karena itu dosa bisa bukan sebuah barang netral, tapi bisa membawa kita lebih terpuruk di dalam kehidupan yang gagal. Jadi jangan bermain-main dengan dosa. Dikatakan di ayat 1 sampai di ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu perhatikan kata kerjanya. Kata kerja apa di situ? Berjalan, berjalan, berdiri, duduk. Intensitas waktu yang dipakai untuk berjalan dibandingkan berdiri lebih banyak mana? Berjalan atau duduk? Berdiri. Ya paling tinggi duduk. Ya, kalau udah duduk udah nikmat dia sama dosa. Dia nggak mau bergerak kan? Kalau duduk coba, Bapak Ibu nikmat sekarang. Saya berdiri. Ya. Kalau duduk itu nikmat. Tapi yang kita ambil di dalam pergeseran itu, ide dari pemazmur adalah bahwa dosa itu mulai dari hal-hal kecil. Apa itu? Berjalan dulu ya, sesembari ngomong lah, tapi konsentrasi kita bercabang-cabang. Masih icip-icip ya, masih icip-icip. Yang kemudian udah berdiri, berhenti di suatu tempat, tapi belum nyaman-nyaman banget. Tapi dia sudah memberikan perhatian yang lebih banyak. Lalu duduk itu artinya tidak mau berpindah lagi dalam posisi itu. Orang yang menghidupi dosa, dia tidak tiba-tiba berdosa begitu saja, tapi ada pelan-pelan berpengaruh, terus melanjut. Nah, katanya pemazmur untuk menjadi keluarga yang bahagia itu adalah jangan menghidupi dosa. Ketika kita masih di dalam keadaan berjalan, hendaklah alarm kita di dalam hati berdetak kencang. Ya, hati nurani harus berdetak kencang ketika kita sudah mulai kayaknya enak nih sana nih. Kayaknya nih enak kalau korupsi nih. Kayaknya dapat nih kalau ini nih, kalau menipu nih gitu kan. Hendaknya alarm kita dalam hati berdetak kencang. Karena Roh Kudus kan ada di dalam hati kita, memberikan alarm yang kencang. Dan ketika alarm itu berdetak kencang, responilah dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita mau memberikan diri kita lebih lagi, maka kuasa dosa itu semakin menambat kita. Sudah jelas bahwa dosa itu ujung-ujungnya adalah maut. Dosa itu meskipun menghantarkan kita pada kenikmatan, tetapi ujung-ujungnya maut. Boleh kita mendapatkan kekayaan dari acara nipu-nipu dan korupsi, tetapi tidak mendatangkan kebahagiaan karena hawanya panas, Bapak Ibu. Bolehlah kita icip-icip pergaulan-pergaulan yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh firman. Lama-lama akan menjadi bencana di dalam keluarga. Saudara-saudara, itu yang pertama menjadi rahasia untuk menjadi keluarga yang harmonis, yang bahagia. Jangan hidupin dosa. Ketika alarm berdetak kencang sebagai seorang Kristen yang telah memiliki narasi iman yang kuat, maka responilah. Jangan tunggu waktu, tunggu dululah. Tunggu hari Minggu saya bertobat. Tunggu minggu depannya lagi saya bertobat. Sekarang waktunya. Karena dia akan berkuasa di dalam hati kita dan memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain lagi. Yang kedua,
untuk menjadi keluarga yang bahagia adalah mencintai firman Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, menyukai firman Tuhan. Menyukai itu berarti bukan beban ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau diajak PA, beban gitu ya. Ngajak ibadah, beban gitu. Tapi orang yang bahagia, yang mau hidup di dalam bahagianya Tuhan, adalah orang yang mencintai firman Tuhan, menyukai dan merenungkan firman itu. Firman itu bukan hanya mengisi knowledge kita, mengisi pengetahuan kita, tapi merenungkan, menjadi cermin yang terus-menerus bagi hidup kita. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa menyukai itu bukan bagian daripada beban. Sama ibaratnya kita merindukan, kita mendapatkan makanan kesukaan kita. Beban enggak untuk memakannya? Beban enggak untuk memakan makanan kesukaan? Itu justru menimbulkan semangat luar biasa. Ya, kalau anak saya diajakin ke tempat makan, sakit kepala pun bisa hilang Bapak Ibu, kan? Jadi nggak ada alasan untuk tidak datang ke sana. Kalau dia udah dibilang sushi, satu kata sushi itu kalau dia sakit kepala hilang mendadak. Nggak apa-apa Komi, saya sehat-sehat gitu, saya enak kok, bisa jalan ke sana. Yang tadinya merengkol di kamar, aduh pusing Mi, capek belajar. Tapi karena kesukaannya, segala halangan pun dapat diatasi. Kalau tidak suka, segala alasan pun hadir. Nah enggak Bapak Ibu? Jadi nanti cirinya begitu aja. Oke, aman terkendali Bapak Ibu ya. Cirinya begitu aja nanti. Kita tuh dalam kelompok PA ya Bapak Ibu, ada Pak Luki ketua kelasnya. Jadi ini sekedar sharing. Pak Luki ini kadang putus asa kalau nggak banyak orang. Ini rasa suka yang dihidupkan dulu. Dia menyukai apa enggak? Dan rasa suka yang diharap, yang dirindukan, yang tepat menurut firman Tuhan adalah bukan sebuah beban, tapi kerinduan, semangat, sehingga semua rintangan, hujan, waktu yang mepet dapat diatasi karena aku haus. Ya, itu yang pertama. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkan firman itu siang dan malam. Firman itu bukan hanya lalu begitu saja. Kadang-kadang Bapak Ibu, kemarin waktu saya khotbah di Gereja Kristus Siliwangi, datang ibu-ibu, iya Bu, itu firman Tuhan cocok buat dia gitu. Astaga, firman Tuhan cocok buat siapa? Pertama buat saya, bukan buat yang lain-lain ya. Buat saya, termasuk yang menyampaikan, firman ini berguna untuk saya. Kadang-kadang kita hanya memakainya kayaknya cocok buat si A nih, cocok nih buat si B. Lalu dia pakai nanti nih. Kan saya sudah bilang, firman Tuhan berkata, gitu ya. Lah kalau begitu suami saya selalu kalah dong Bapak Ibu ya. Karena pasti kalah dong, saya menguasai banyak firman Tuhan. Tapi apakah perbuatan lebih besar saya belum tentu juga. Karena bagiannya adalah merenungkan. Menjadikan firman itu sebagai patokan hidup. Menjadikannya sebagai cermin. Setiap aku berbuat, apakah cocok apa enggak. Nah ini adalah keluarga yang harmonis, menyukai dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, merenungkannya bukan hanya sesaat, merenungkannya siang dan malam. Itu artinya bahwa seluruh hidup kita adalah waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi jangan datang dari pagi sampai malam di sini Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan terus, bukan itu maksudnya.
Nanti siapa yang memasak buat anak, siapa yang jaga toko, itu bukan tanggung jawab saya. Tapi artinya bahwa firman Tuhan itu dalam segala ruang dan waktu kita bisa praktikan, kita bisa aplikasikan, kita bisa nyatakan siang dan malam, namanya juga bahasa syair. Ini kan Mazmur bahasa syair. Jadi dia menghiperbolakan siang dan malam itu adalah seluruh waktu. Ada simbolisasi, sebenarnya maknanya bahwa seluruh hidup kita ini adalah ruang untuk melakukan firman Tuhan. Jadi dua hal ini tadi yang menjadi kunci kebahagiaan menurut firman Tuhan. Apa tadi Bapak Ibu? Jangan hidupin dosa, cintai firman Tuhan. Saudara-saudara, sekarang ini kita berhadapan dengan satu kenyataan, desakralisasi iman. Apa itu desakralisasi iman? Orang-orang zaman modern ini yang bin ajaib ini sudah mulai apa sih Alkitab itu buku tua. Bahasanya nggak bagus, mending baca buku-buku yang bagus-bagus gitu ya. Seolah-olah firman Tuhan nggak punya kuasa lagi, nggak punya dampak, nggak punya kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Hanya ditempatkan sebagai buku tua yang tidak punya pengaruh apa-apa. Ini salah kaprah. Karena justru dari sekian zaman, salah satu buku yang tidak lengkang dibicarakan oleh semua manusia adalah Alkitab. Bayangkan Bapak Ibu, yang sudah sekian tahun itu, Alkitab masih tetap dibicarakan sampai sekarang ini. Kalau bukan kuasa Tuhan, bagaimana ini terus diyakini? Bagaimana ini terus dipercakapkan sebagai sebuah kebenaran? Itu menandakan bahwa dia punya kuasa yang tidak lebih daripada sebuah buku. Lebih daripada itu. Salah kaprah orang kalau bilang, sebuah buku tua lah gitu. Ini buku dibicarakan dari sebelum Yesus datang. Sudah dibicarakan oleh orang Yahudi sampai sekarang ini masih relevan. Semua prinsip dan nilai yang ada di dalamnya masih relevan untuk kehidupan kita. Kalau kita meninggalkannya. Tadi firman Tuhan dalam ayat pembimbing, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita meninggalkan firman Tuhan, apa yang kita lakukan, yang kita dapatkan Bapak Ibu? Bertindak di dalam kegelapan. Sebagaimana orang bertindak di dalam kegelapan, dia tidak mengerti tujuannya, ke bawah arus, nabrak sana sini, dan hilang kendali. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang dan setiap penghuni rumah tangga yang tidak mencintai firman Tuhan. Mereka kehilangan kendali. Oleh karena itu, keluarga sementara menantang kita, berhadapan dengan kita dengan begitu banyak masalah, begitu banyak keinginan yang harus dipercakapkan. Ada banyak peristiwa yang menunggu tanggapan dan ada masa depan yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara kita masih berada di dalam kegelapan, terus nendang-nendang tembok yang gak tahu arahnya kemana. Sementara kita hidup dengan begitu banyak tantangan, ada keinginan suami istri yang berbeda. Kita pilih yang mana? Waktu Bina Pranikah, dulu masih di Siliwangi, Bina Pranikah, kita selalu menyarankan orang-orang yang menikah itu adalah satu prinsip iman. Kenapa? Jangankan dalam masalah yang besar, anak lahir, satunya bicara begini, satunya bicara begini. Kenapa? Dua prinsip yang berbeda. Apa mereka salah? Mereka berdiri di atas kebenaran versi mereka. Maka ketika kita memiliki standar yang sama, satu yaitu firman Tuhan, semua keinginan-keinginan itu dapat diselaraskan dalam satu prinsip yang dipahami bersama. Semua peristiwa-peristiwa yang datang, kita memberi respon secara tepat dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam diri kita. Jadi kita meresponi setiap pengalaman itu bukan hampa dan kosong loh Bapak Ibu. Ada narasi yang membentuk pemikiran kita. Membentuk cara berpikir kita, membentuk cara pandang kita terhadap dunia.
Jadi kalau cara pandang kita terhadap dunia udah gelap, ya mindset kita udah gelap, nggak dicerahkan oleh firman Tuhan, semua peristiwa apapun buruk. Betul nggak Bapak Ibu? Apapun yang baik, yang buruk, buruk. Ya, di dalam kehidupan yang gelap gulita seperti itu, kita tidak mampu memberikan respon yang tepat. Karena kita melihat apa? Semuanya buruk. Yang baik pun yang datang buruk. Mata kita udah cara pandangnya gelap. Makanya dari itu, kenapa banyak keluarga yang bermasalah? Gelap. Maka kegelapan itu harus dicerahkan. Gelap. Banyak permasalahan yang buntu, susah, putus asa, konflik terus terjadi, gelap. Kudu dicerahkan dulu dengan firman Tuhan. Dan banyak masa depan yang harus dipertanggungjawabkan. Anak-anak, keluarga, kita harus komunikasi. Mulai dari prinsip mana? Ini keluarga, bukan keluarga yang begitu-begitu aja. Tapi keluarga yang punya pergumulan. Setiap rumah tangga punya pergumulannya sendiri-sendiri. Dan kita harus meresponi semua pergumulan itu dengan prinsip-prinsip hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan firman Tuhan. Kalau kita terus berada di dalam kegelapan, kita akan menjadi lelah, mengandalkan diri sendiri. Karena itu, engkau butuh Tuhan. Saya dan kamu butuh Tuhan. Firman itu adalah Tuhan yang bersabda. Oleh karena itu, agar kita tidak jatuh di dalam kelelahan yang sulit untuk disembuhkan, mulai sekaranglah katakan dalam hati, aku butuh Tuhan. Dalam kehidupan keluargaku, aku butuh Tuhan. Tanpa tuntunan Tuhan, kita menciptakan generasi yang cepat putus asa dan tak punya prinsip iman yang kuat. Bapak Ibu, saya pernah membaca buku bahwa keluarga itu gereja kecil. Gereja kecil di mana nanti gereja kecil ini akan meluas menjadi gereja besar di mana bertemu dengan orang. Kalau di dalam gereja kecil, kita membangun manusia-manusia yang rapuh, yang cepat emosian, yang cepat ngambek, yang cepat mencak-mencak gitu. Dimanapun dia berada, troublemaker, pembuat masalah. Seorang rekan rohaniwan bicara gini sama saya, ada orang yang curhat ke dia, mau pindah gereja. Lalu rekan rohaniwan ini berkata, emang nanti kalau di sana juga nggak ada masalah, gitu. Sebenarnya masalahnya bukan hanya dalam komunitas, tapi ketika aku masuk dalam komunitas, itu lebih banyak kita hasilkan dari rumah tangga. Kita dididik dengan prinsip-prinsip apa? Maka kita hati-hati sebagai orang tua yang diberikan tanggung jawab untuk mendidik. Jangan kita memproduksi manusia-manusia sebagai perusak. Mari tunduk di kaki Tuhan, agar manusia yang kita produksi, yang kita didik adalah manusia yang bisa berguna, yang bisa berdampak pada kehidupan. Andar Ismail berkata, mendidik di dalam rumah tangga itu pun adalah proses menanam. Suatu saat kita akan petik. Ketika kita menanam dengan asal-asalan, maka buahnya apa? Asal-asalan. Ketika kita menanam dengan sungguh-sungguh, maka buahnya apa? Sungguh-sungguh. Saudara-saudara, peran keluarga dalam membentuk dan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas, yang bukan hanya sekedar bercuap-cuap dan bikin kerusuhan sana sini, sangat vital. Keluarga penting. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita tidak membentuk manusia yang berkualitas, yang mampu memiliki sumber daya yang baik, bukan hanya dari segi knowledge, tapi dia dibentuk kehidupannya, karakternya di dalam rumah tangga, maka dia menjadi generasi yang tukang ambek.
nggak kuat di mana-mana. Bapak Ibu yang punya karyawan-karyawan lebih memilih mana? Orang pintar tapi karakternya buruk, atau orang yang sedang-sedang tapi karakternya baik? Memilih mana? Hah? Yang mana? Ya, yang sedang-sedang aja lah. Nanti dia bisa kalikan kita lagi kalau terlalu pintar. Dia curang, konggalingbong, udah kita jadi bawahannya, gitu kan? Artinya bahwa pembentukan keluarga itu bisa kita sumbangkan kepada masyarakat sebagai kontribusi yang nyata dari keluarga. Dan tanpa firman Tuhan kita menciptakan generasi yang rapuh. Semua anggota keluarga berbicara dari ego masing-masing, bukan berdasarkan firman Tuhan. Pemersatu kita itu firman Tuhan, dasar kita itu firman Tuhan sebagai orang Kristiani. Tapi ketika kita meninggalkan itu, maka setiap kita masing-masing menyelesaikan masalah dari versi saya, dan semua adu argumentasi, debat kusir yang gak putus-putusnya dan gak sampai-sampai pada konklusi, sampai pada keputusan. Karena kenapa? Semua dari versi ego saya, maunya saya begini. Lalu pakai lagi ilmu kudu pokoknya, jangan banyak tanya. Nah loh, hasilnya adalah semerawut. Di mana ada kekerasan hati, yang tidak saling mengerti, yang tidak saling memahami satu dengan yang lain, percayalah, keluarga itu adalah keluarga yang penuh dengan emosi, muatan emosi yang panas. Apakah dengan muatan emosi yang panas kita bahagia? Bapak Ibu kadang-kadang kalau sama suami berdamai dulu. Yang ketiga, ketika kita tidak dituntun oleh firman Tuhan dan mengabaikan firman Tuhan, saat itu kita menihilkan segala pencarian yang kita cari. Ya, susah dibaca ya, itu putih semua. Menihilkan segala pencarian kita di dunia ini. Karena apa? Hal yang paling berharga adalah ketika kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Dan kita adalah bagian dari pemerintahan Allah. Ya. Tapi ketika kita menjauh dari firman Tuhan, itu artinya kita menolak Tuhan dan bertandaskan berdiri atas kekuatan kita sendiri. Segala pencarian kita menjadi nol besar. Menihilkan. Kamu capek-capek kerja, apa yang dicari? Ketika kita menolak firman Tuhan sama dengan menolak Tuhan. Semua pencarian kita menjadi nihil. Nanti kalau pulang 1 kali 2 kan? Sama kita. 1 kali 2 sama baju juga. Cuman itu doang. Tapi yang paling berharga adalah ketika kita masuk mendapatkan keselamatan dari Allah, masuk menjadi bagian kerajaan Allah. Betul nggak, Bapak Ibu? Lah kalau kita udah tolak dari pertama mentah-mentah, itu artinya segala yang kita cari itu pagi, siang, malam, mungkin kita berkelimpahan, mungkin kita jabatannya tinggi, mungkin segala-galanya punya. Tetap aja kita 1 kali 2 rumusnya. Ya, kita tetap 1 kali 2. Saya sama Bapak Ibu 1 kali 2 kok nanti. Sama baju yang melengket di badan. Enggak lebih daripada itu. Saudara-saudara, yang terjadi ini menunjukkan bahwa keluarga yang tidak mencintai firman Tuhan akan menuju pada kehancuran. Tetapi orang yang tetap berdiam dan memilih jalan sana digambarkan oleh firman Tuhan di ayat yang keempat dan kelima. Seperti sekam yang ditiup angin, tidak tahan di dalam penghakiman. Sekam apa Bapak Ibu? Buangan daripada beras ya. Ditiup angin. Setiap angin datang dia terbang ke sana. Setiap angin datang ke sana. Enggak punya prinsip hidup. Enggak ada yang bernilai di dalam dirinya. Oleh karena itu tadi kita berani mengatakan tanpa mencintai firman Tuhan itu artinya menolak Tuhan. Sama aja pencarian kita nol. Nihil. Dan digambarkan di dalam Mazmur yang kita baca seperti sekam. Kemana saja angin berkencang, bertiup, disitulah dia berada, enggak punya prinsip hidup, enggak bernilai, dan enggak tahan di dalam penghakiman. Karena orang yang beriman kuat dalam kesulitan sekalipun,
dia tetap masih punya prinsip. Aku boleh tidak kuat menurut aku, tapi ada Tuhan yang menguatkan aku. Tapi ketika orang yang tidak berpegang kepada Tuhan, dia udah lemas. Rumusnya kan manusia ini terbatas kan Bapak Ibu ya. Dan ketika kita udah lemah, maka kepada siapa kita bergantung? Ini bedanya antara orang ateis dengan orang yang beriman ya. Di titik ini, orang yang ateis itu, kalau tidak sanggup lagi dia menyelesaikan sebuah masalah kehidupannya, dia putus asa, stres. Atau dia akhiri hidupnya. Tapi orang yang beriman selalu melihat bahwa ada tangan Allah yang bekerja di dalam rumah tangga saya. Sulit, benar sulit, tapi ada tangan Allah yang bekerja. Dan harapan itu memberikan dia semangat untuk tetap bisa melangkah. Keluarga yang mencintai firman Tuhan disebutkan di ayat 3 adalah keluarga yang diberkati. Dikatakan di situ menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa yang diperbuatnya berhasil. Ada 3 berkat, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa yang diperbuatnya berhasil. Semua ini kita dapatkan karena jangan lupa dekat dengan sumbernya. Air yang ditanam di tepi aliran sungai, kenapa dia bisa menampilkan buah? Kenapa dia daunnya tetap segar? Dan apa yang dirindukan orang kepadanya dia bisa menghasilkan. Karena apa? Dia bertemu dengan air, sang sumber hidup. Maka ketika kita orang percaya berada dekat dengan sumber hidup kita, yaitu firman Allah yang adalah sabda Allah itu, kehendak Allah itu, maka di dalam kekeringan sekalipun, di dalam situasi sekalipun, kita tidak cepat layu. Kita bukan orang tipe yang rapuh. Kita dapat menghasilkan buah. Karena kenapa? Kita bisa mendapat sumbernya dari sang sumber hidup. Buah apa Ibu? Ya tidak dalam berbentuk materi. Tapi kita bisa menghasilkan buah roh. Buah roh, jangan buah-buah roh ya Bapak Ibu ya. Buah roh 9 itu. Kita tetap bisa menghasilkan itu. Meskipun situasi sulit, meskipun keadaan gersang di luar sana, semua orang menyoraki kita bahwa sulit keadaanmu sekarang ini. Tapi sebagai orang percaya, aku dekat dengan sumber hidup. Maka tidak ada yang perlu saya ragukan. Kesabaran tetap mengalir, keadilan tetap mengalir, kelemah lembutan tetap mengalir, sukacita tetap mengalir sebagai buah kehidupan kita. Dan apa aja yang diperbuatnya berhasil. Karena apa yang kita perbuat selalu dituntun oleh Allah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya, Tuhan menegur, Tuhan meluruskan jalan kita, Tuhan menyapa, Tuhan menguatkan, sehingga apa saja yang kita perbuat berhasil. Kepekaan kita terhadap kehendak Allah itu menjadi lebih kuat. Tapi kalau kita sudah jauh dari Allah, rasa peka pun menjadi enggak. Bapak Ibu, saya pernah ngelihat suami istri ketika saya melawat, saya masuk gini, baru masuk nih, terus si bapaknya bilang gini, Bu, iya katanya gitu di belakang kan, baru Bu Bapak Ibu, iyanya nasi goreng, pisang goreng ada di depan gitu. Bayangkan, saya nggak tahu arti itu Bu gitu, tiba-tiba udah keluar pisang goreng, teh manis gitu kan. Kenapa? Peka. Saya orang luar nggak ngerti bahasa itu. Bu, iya pisang goreng. Kenapa? Peka. Dia ngerti apa yang dia mau. Maka orang yang bergaul dengan firman Tuhan terus menerus, dia tahu, peka dengan kehendak Tuhan. Apa yang mesti saya lakukan dalam situasi ini? Apa keputusan yang saya ambil di dalam kepelikan ini? Apa tindakan yang saya ambil ketika situasi ini sulit? Dia peka kehendak Tuhan. Kadang-kadang salah jalan, tapi Tuhan mengingatkan melalui firman yang kita baca.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kembali kepada topik kita yang tadi bahwa mencintai firman Tuhan itu adalah bagian yang membuat kita bisa mendapatkan sukacita di dalam keluarga. Tentu kita tidak merindukan rumah duka yang serba kehilangan, tapi kita melaluinya merasakan keutuhan sebagai manusia yang terus dikuatkan, yang terus dituntun oleh Allah. Karena itu firman Tuhan adalah hal yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Bagaimana mewujudkan sikap cinta firman Tuhan? Miliki niat. Kalau nggak ada niat, segala alasan ada Bapak Ibu. Maaf Bu, saya nggak mau PA, soalnya itu kalau itu tuh suka ngantuk. Pak Luki tadi di konsistori bilang gini Bapak Ibu, jangan paksa kuda. Dia bisa, apa Pak Luki? Bisa nurut, tapi tidak bisa dipaksa minum. Betul nggak? Bisa nurut, dituntun, tapi tidak bisa dipaksa untuk minum. Karena kenapa? Nggak ada niat. Bapak Ibu, nanti Pak Luki bisa cerita-cerita, ayo dengar firman Tuhan. Bisa nurut, tapi itu didorong oleh niat enggak? Harusnya dari diri kita sendiri. Keluar dari kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan yang kedua, budayakan cinta firman melalui teladan hidup orang tua dan ayah dan ibu. Saya sengaja mencantumkan ayah dan ibu Bapak Ibu. Ada fenomena selama ini, sekarang ini, ibu ajalah. Yuk kita ke gereja nang. Ibu aja, bapak nongkrong dulu gitu. Waduh. Dua persepsi yang terbentuk dalam diri anak. Kayaknya nikmat tuh yang kayak bapak. Nanti dia juga melakukan itu pada anaknya. Ayo ke gereja, dengar firman Tuhan ya yang sungguh-sungguh. Dia juga nongkrong. Ini artinya Bapak Ibu, ayah dan ibu adalah bekerja sama. Bahkan di dalam perjanjian lama, itu sebenarnya perintah untuk mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang. Diulangan, itu diberikan kepada siapa? Bukan kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak. Ajarkanlah anak-anak secara berulang-ulang. Enaknya bapak-bapak sekarang, udahlah Bu, ibu aja itu kalau urusan firman Tuhan mah ya. Lebih kreatif lah ibu gitu. Padahal ini tanggung jawab diberikan kepada bapak-bapak pada asalnya. Itu juga waktu Allah melarang Adam dan Hawa, melarang makan buah di tengah-tengah taman itu, perintah diberi kepada siapa? Kepada bapak-bapak. Ini bukan membela kaum ibu ya, bukan. Kepada bapak-bapak, ketika si ibu salah, udah digoda-goda sama si iblis itu, si ular itu, harusnya si bapak ngomong apa? Jangan berdasarkan yang aku tahu itu, jangan. Itulah fungsinya ayah adalah sebagai imam. Jangan, saya yang ngedengerin itu. Lah sekarang kalau bapaknya nongkrong, ibunya yang aktif, kumaha ieu? Artinya punya rasa responsibility yang sama, kerjasama. Bolehlah di dalam dunia yang emansipasinya kuat ini kita kerjasama untuk memberikan teladan. Mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita memberikan kesempatan saat-saat memulai hari dan mengakhiri hari, kita bersama-sama dengan keluarga membaca firman Tuhan saat teduh. Bukan berarti belum ada jemaat kita yang sampai pada sana, saya mengerti. Ada beberapa keluarga yang bahkan mengajarkan anaknya menghafal ayat gitu, merenungkan, membaca firman Tuhan. Salah satu penelitian yang dulu pernah diseringkan oleh Pendeta Darwin Darmawan. Orang-orang yang menguasai segala bidang usaha dan bidang bisnis di dunia saat ini siapa Bapak Ibu? Orang Yahudi. Penelitiannya
di tingkat dunia. Itu Facebook, ya. Orang Yahudi itu walaupun di Amerika sana. Rahasia hidupnya apa? Mereka baca terus yang namanya firman Tuhan. Secara harafiah. Bukan hanya sekedar cari maknanya aja, bolehlah kalau memang gak sempat waktu cari maknanya. Tapi mereka secara literally, secara harafiah mereka baca firman Tuhan terus menerus. Itu rahasia hidup mereka. Maka orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mampu mendidik anak, menanamkan kebiasaan buruk ayah dan ibu adalah orang-orang yang militan mengasihi firman Tuhan. Harus militan dalam hal ini. Dan hal yang ketiga adalah sisihkan waktu. Bukan sisakan waktu. Beda ya Bapak Ibu, sisihkan waktu dengan sisakan waktu. Di dalam keluarga, marilah kita menyisihkan waktu. Kalau sibuk mah sibuk terus. Tapi ini juga penting. Kita sisihkan waktu. Jam segini sampai jam segini adalah persekutuan keluarga. Jam segini sampai jam segini adalah persekutuan keluarga. Dan melalui itu kita atasi berbagai gangguan. Gangguan yang muncul, ada aja gangguan telepon, ada aja gangguan ini. Kita bisa bikin disiplin. Misalnya saat-saat itu silent dulu handphonenya, jangan mengerjakan apa-apa. Itu kan strategi-strategi untuk bisa mewujudkan kecintaan pada firman Tuhan. Keluarga yang mencintai firman Tuhan adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Bukan seberapa banyak kita mengetahui firman Tuhan, tapi seberapa banyak kita hidup di dalam firman itu. Roh Kudus bekerja terus ketika kita memiliki niat, ketika kita membudayakan di dalam keluarga kita. Ia akan membantu kita membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Saya merindukan keluarga-keluarga yang ada di Kartini, termasuk keluarga saya, adalah keluarga yang hidup di dalam kebahagiaan. Di mana dalam keadaan susah saling menopang, bukan saling perang. Dalam keadaan gemilang saling merayakan dan saling mengingatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat kekasih Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kami persilakan jemaat berdiri. Dan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Penegasan warta. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. 1. Segenap jemaat, para penatua dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Sediati Gea dari Gereja Kristus Kartini Bogor, serta kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada dari Bapak, Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini, kami undang untuk berdiri agar kami bisa menyampaikan salam. Tidak ada? Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di Gereja Kristus Kartini. Jika Bapak Ibu belum memiliki tempat ibadah yang menetap, kami undang untuk mengikuti ibadah bersama jemaat Gereja Kristus Kartini di pukul 8 pagi setiap minggunya. 2. Ibadah onsite. Dengan mempertimbangkan keputusan pemerintah Kota Bogor yang memperbolehkan anak-anak sekolah tatap muka penuh di bulan September 2022, maka majelis mempertimbangkan untuk melangsungkan onsite sepenuhnya untuk semua ibadah umum dan kategorial yang berlangsung di Gereja Kristus Kartini. Untuk itu, per tanggal 4 September 2022, jemaat dihimbau untuk ibadah bersama secara onsite tanpa live streaming atau Zoom. Namun bagi jemaat lansia dan jemaat dalam kondisi sakit yang tidak bisa datang dalam ibadah bersama, akan dikirimkan ibadah 1 atau 2 jam setelah ibadah berlangsung. Persekutuan Alkitab hari Kamis 8 September 2022 pukul 19.30 melalui Zoom. Temanya bertumbuh dalam Kristus, dilayani oleh Pendeta Sediati Gea. Bersama ini pula kami laporkan kehadiran Persekutuan Alkitab hari Kamis 1 September 2022 adalah sebanyak 12 orang. Laporan persembahan tanggal 28 Agustus 2022 adalah sebagai berikut. Penerimaan persembahan syukur sebesar Rp1.175.000. Penerimaan persembahan persepuluhan sebesar Rp10.000. Penerimaan persembahan sekolah minggu sebesar Rp200.000. Total penerimaan persembahan tunai adalah sebesar Rp1.385.000. Laporan persembahan melalui BCA periode tanggal 25 sampai 31 Agustus 2022 adalah penerimaan persembahan syukur sebesar Rp425.000, penerimaan persembahan perpuluhan sebesar Rp4.650.000, total persembahan tunai dan bank adalah sebesar Rp6.460.000. Majelis Gereja Kristus Kartini mengucapkan terima kasih atas persembahan terbaik yang diberikan jemaat untuk Tuhan dalam bentuk uang, materi, tenaga, dan pelayanan. 5. Ibadah Minggu 11 September 2022, tema Keluarga yang luput dari murka Allah, dilayani oleh Pendeta Aronika Hutasoid dari Gereja Kristus Ketapang. Informasi lain yang berhubungan dengan pelayanan secara keseluruhan dapat disimak melalui warta jemaat digital yang dibagikan di grup WA Jemaat Gereja Kristus Kartini. Demikian telah disampaikan penegasan warta minggu ini. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami, baik sebagai seorang jemaat secara pribadi maupun juga sebagai umat Tuhan. Kami bersyukur untuk COVID yang telah menunjukkan tanda berlalu dan hilang dari kehidupan kami, namun kami tetap berdoa
agar dalam penanganan dampak-dampak dari COVID ini dapat ditangani dengan baik. Karena itu berikanlah hikmat bagi para pemimpin negara kami, sehingga pemimpin negara kami dapat mengambil sikap yang tepat untuk penanganan berbagai dampak dari COVID ini. Kami juga berdoa untuk ibadah yang berlangsung di Kartini, baik ibadah umum maupun ibadah kategorial. Biarlah ibadah ini menjadi sebuah kerinduan yang dalam dari setiap umat Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau dengan merasakan kehadiran-Mu yang sungguh agung dalam kehidupan mereka. Karena itu biarlah ibadah kami bukan hanya sekedar rutinitas yang terjebak dengan segala simbolis semata, tapi kami merindukan bahwa ibadah ini bisa berlangsung dari kerinduan yang dalam dan berdampak di dalam kehidupan kami, sehingga seluruh hidup kami dapat menjadi ibadah yang sungguh di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang berhadapan pergumulan dengan ekonomi, studi, pekerjaan, atau masalah sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang memberi hikmah dan kekuatan. Kami berdoa untuk rumpun Patani dan Seid Ketetu di Maluku, agar gereja-gereja dan sekolah-sekolah teologi dipakai untuk menyebarkan kabar baik kepada rumpun ini, agar Tuhan memperlengkapi para pelayan, fasilitator, mobilisator, dan jemaat di sana dengan semua yang mereka butuhkan untuk penyebaran firman dan pelayanan. Begitu pula kami doakan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah sana. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ananda Eki Mardiansa, Bapak Tatang, Bapak Kiki, Bapak Anton, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Lalan, Ibu Ancelunin, Om Maliana, Ibu Elni, Bapak Husin, Ibu Amas, Ibu Leliana Sutantra, Ibu Mariam Nata Saputra, Bapak Setia Budi Brata Halim, Ibu Els Bowon, Ibu Lim Guelan, Ibu Heni Hartini. Biarlah pertolongan Tuhan yang menopang dalam proses dan segala upaya yang dilakukan untuk pemulihan. Dan kami berdoa untuk bangsa ini, biarlah bangsa ini terus dipulihkan. Bangsa kami hidup dalam kerukunan, dijauhkan dari perpecahan. Biarlah para TNI dan kepolisian yang menjaga keamanan di negara kami dapat berperan semestinya untuk menciptakan keamanan di negara ini. Kami rindu yang terbaik yang Tuhan kehendaki untuk negara kami terjadi. Ini doa kami Bapa, doa ini jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Engkau yang menyempurnakan bagi kami. Kami berdoa dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah salah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual, dengan mengirimkan ke rekening Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu. Amplop persembahan telah disediakan di kursi masing-masing, dan mohon dimasukkan ke dalam kotak persembahan waktu kita meninggalkan gereja. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan.
Kita menyanyikan nyanyian persembahan dari Nafiri Rohani 203 bait 1 dan 2. Terima kasih pada Tuhan. Kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu menuntun kami dan mengarahkan kami kepada kehendak-Mu. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati, kuduskan dan layakan, agar persembahan syukur kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa, berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat agar dapat dikelola dengan benar dan digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi dan ajar terus untuk dapat memberikan persembahan dengan yang terbaik. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kita bernyanyi Nafiri Rohani 278. Pandang juru selamatku yang esa,
Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk.